Perlu diketahui pemirsa, bahwa dalam rangka mengawal suksesnya pelaksanaan pemilu 17 April 2019 yang berintegritas dan berkualitas, sebelumnya Bawaslu Kota Blitar telah menggelar bimbingan teknis bagi para pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang diikuti seluruh PTPS se-Kota Blitar. Seperti BIMTEK yang kedua yang dilaksanakan pada Sabtu 13 April 2019 di Convention Hall Puri Perdana, Kota Blitar. BIMTEK tersebut diikuti sebanyak 479 pengawas TPS dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kecamatan, yakni Kecamatan Kepanjen Kidul sebanyak 141 PTPS, Kecamatan Sukorejo 168 PTPS, dan Kecamatan Sananwetan 170 PTPS. Akan memenuhi janji tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya. Sedangkan tugas pengawas TPS ini nantinya akan melakukan pengawasan untuk persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara. Selain itu, untuk mengikuti pelaksanaan penghitungan suara dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke panitia pemungutan suara. Kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan BIMTEK lanjutan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu lebih kepada teori secara keseluruhan terkait dengan tugas pengawas TPS, dan pada BIMTEK yang kedua ini itu kami spesifik kepada giat yang terkait dengan simulasi coblosan yang ada di TPS. Kenapa ini kami lakukan? Supaya pengawas TPS kami itu benar-benar mengetahui kondisi gambaran secara keseluruhan yang ada di TPS nantinya, termasuk giat-giat yang di situ ada katakanlah indikasi pelanggaran. Tadi di dalam simulasi itu juga kita sampaikan dengan harapan kawan-kawan PTPS itu sudah mampu untuk mencegah secara dini ketika nanti di TPS itu terjadi pelanggaran atau kesalahan yang ada di TPS. Tujuan BIMTEK ini adalah untuk memastikan bahwa pengawas TPS betul-betul memahami tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Para pengawas TPS harus mengerti betul materi yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pemirsa, dalam BIMTEK kali ini juga digelar simulasi pemungutan suara. Dalam skenario ini, dipraktekkan cara menangani pemilih lansia yang datang ke TPS. Dengan sabar dan telaten, para PTPS pun mengarahkan pemilih lansia tersebut. Selain itu, juga dipraktekkan simulasi penanganan pemilih disabilitas. Terkait dengan pelanggaran yang ada di TPS itu ya variatif macamnya, akan tetapi di sini kami fokus kepada PTPS nanti itu mengantisipasinya itu seperti apa. Misal, jadi kalau di pemilu kemarin kami masih menemui di lapangan, katakanlah untuk mendampingi terkait dengan pemilih disabilitas itu masih dilakukan oleh Linmas. Maka di sini PTPS kami tekankan bahwa nanti ketika ada hal yang semacam itu harus diluruskan kepada yang benar atau yang seharusnya sesuai dengan regulasi. Bisa diarahkan misalnya kepada KPPS 6, karena KPPS 6 itu adalah KPPS yang paling longgar, sehingga KPPS 6 itu ketika nanti mendampingi pemilih disabilitas itu tidak akan mengganggu prosesi pemilihan yang ada di TPS tersebut.
pemantapan terkait dengan kinerja PTPS menjelang hari H, dan ini merupakan bintek yang terakhir yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Sehingga pada hari ini lebih kita fokuskan kepada tentang simulasi dan juga tentang kinerja PTPS nanti di TPS pada saat hari ini. Jadi tadi untuk season pertama sudah selesai terkait dengan tugas pokok dan fungsi PTPS, terkait itu dengan sebelum hari H, pada saat hari H, dan setelah hari H. Yang pertama yaitu menambah kepercayaan diri. Yang kedua itu tambah wawasan bahwa tadi ada simulasi yang diperagakan di sini tadi, itu menambah wawasan kita untuk ke lapangan nanti di TPS nanti. Begitu. Iya, artinya apakah tadi bentuk-bentuk pelanggaran atau bagaimana begitu tadi? Ada dua sisi, yaitu ada yang pelanggaran, ada yang betul, ada yang salah. Di situ tadi kita ditambah wawasannya. Begitu, Pak. Artinya wawasan ini didapat untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran begitu, Pak? Betul, begitu, Pak. Adanya bimbingan teknis ini diharapkan para PTPS dapat memahami tugasnya secara keseluruhan dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang akan digelar beberapa hari lagi, mulai dari persiapan pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu, diharapkan proses pemilu di Kota Blitar berjalan aman dan tertib. Yang kami harapkan dari kegiatan ini, secara umum kami mengharap PTPS yang ada di Kota Blitar memahami tugas mereka secara keseluruhan, sehingga nanti terkait dengan pengawasan pada waktu pelaksanaan pemilu tahun 2019 itu bisa berjalan dengan lancar, dan proses pemilihan umum khususnya di Kota Blitar itu bisa berjalan dengan aman dan tertib. Itu harapan kami. Pemirsa, demikian tadi apel akbar PTPS Siaga dalam rangka pemilu dan BIMTEK pengawas TPS yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Blitar. Dengan kegiatan tersebut diharapkan pelaksanaan pemilu 17 April 2019 di Kota Blitar khususnya dapat terintegrasi dan berkualitas serta berjalan aman dan kondusif. Saya Nisa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.